baik hati dan pikiran semuanya, baik ke di YouTube atau di media sosial lainnya, sehingga Tuhan mengucapkan firman berkuat dan nanti ayat kedua dan keempat akan dibacakan dan kita akan baca bersama-sama. Mazmur 65 dan yang itu adalah berkata untuk pemimpin tujuan Mazmur Daud. Terima kasih. Engkau yang mendengarkan doa, ketenanganlah datang semua yang hidup. Ayat yang kelima kita sama-sama. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Untuk dia berkelaparanmu, kiranya kami menjadinya dengan segala yang baik di baikmu yang kudus. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi dan mengambil suara kita berarti dengan bertiga dan nanti ditutup oleh doa syafaat oleh Ibu Serta.
Selamat sahabat buat kita semua. Mari kita hati kita sama-sama. Ya Allah, Bapa kami, Bapa yang penuh kemurahan, Bapa yang penuh kasih, panjang sabar dan ajaib buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya pada hari Sabat yang mulia ini. Kami semua yang hadir di media sosial ini, yang ada mungkin juga di studio, bahkan juga yang ada di media sosial di YouTube, dan juga yang ada di Zoom ini. Biarlah kasih dari surga menjadi bagian kami. Tuhan yang berkemurahan memberikan Roh Kudus yang merata kami semua, sehingga kami Tuhan boleh dikenyangkan dan dikuatkan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Urapi Bapak Pendeta Pak Gatot, Tuhan pilih dan izinkan boleh berbicara di hadapan kami semua. Biarlah Tuhan memberikan kebenaran surga Roh Kudus padanya, sehingga kami semua yang mendengarkan pada saat ini Tuhan boleh mengerti apa yang Tuhan hendak kami boleh melakukannya, sehingga kami boleh semakin tekun dalam ibadah kami. Dimanapun kami boleh berada, kami boleh menjadi Kristus, memberikan kasih, sukacita dan keamanan dimanapun kami berada. Ya Bapa yang baik, biarlah Engkau boleh juga mengasihani kami orang yang penuh dengan dosa ini. Kami mengakui Tuhan bahwa diri kami sangat lemah. Daging kami sering mengikuti apa yang kami anggap benar. Kiranya kami selalu merasa diri kami mampu untuk mengikuti Tuhan apa yang menjadi yang terbaik. Di mana kami banyak diberikan pelanggaran sepanjang minggu bekerja kami. Bahkan kata-kata kami yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami. Bila mana juga bahasa itu kami membuat orang menunjukkan hal yang tidak benar. Dosa di hadapan Tuhan, dosa terhadap pasangan hidup kami, dosa terhadap sama kami, orang tua kami, anak-anak kami, menantu bahkan di mana kami berada dalam lingkungan sosial kami Tuhan. Kami mau menyerahkannya dalam tangan, ampunilah sehingga segala sesuatu yang Tuhan tidak berikan kepada kami boleh layak dari memberkati. Ya Tuhan, ajar kami untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati, dan kami boleh pakai menjadi berkat bagi siapapun di Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami juga teringat akan saudara kami yang mungkin mereka saat mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi dalam kehidupan ini, atau juga yang mungkin sedang dalam kehidupan kehidupan menyelamatkan. Ya Bapa, rawatkan mereka, berikanlah mereka penghiburan dari surga, berikan mereka suatu iman yang setia dan taat pada Tuhan, sehingga mereka selalu bergantung dengan Tuhan, mengingatkan mereka bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam umat-umat ini Tuhan. Sehingga di saat mendatang mereka boleh menjadi lebih Tuhan tahu bagaimana bersyukur dan Tuhan mendampingi hidup mereka. Kami percaya Tuhan, bila mana kami mengalami kebingungan dalam kehidupan kami, Tuhan ingin membuat kami hidup. Tuhan ingin kami layak untuk berada dalam dunia baru kelak. Ya Tuhan, persiapkanlah kami menjadi anak-anak, umat-umat Tuhan yang setia. Tuhan akan melihat kami, Tuhan akan membawa kami ke tempat di mana Tuhan berada. Saat ini kami juga mendoakan Tuhan jemaat yang dalam, agar selalu diberkati di dalam pekerjaan penghiburan, agar selalu diberkati dalam semua pekerjaan kami. Biarlah kami selalu boleh bekerja sama ya Bapa, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendukung dalam semua pekerjaan pelayanan dimanapun kami berada. Khusus untuk pendeta kami, pendeta di jemaat, pendeta lapangan,
bersingalangnya. Demikian juga beberapa orang yang menjadi gembala di tempat kami. Berkati mereka ya Tuhan dalam semua pelayanan mereka, bahkan keluarga mereka. Saat ini juga kami teringat dengan saudara-saudara kami, sahabat kami yang mengalami penyakit atau gangguan di dalam kesehatan mereka. Seperti keluarga Bapak dan Ibu Siti Nurani, Bapak Jody Sasilatua, adik ini juga, bahkan juga suami daripada Ibu Esther Lau. Tuhan, biarlah Engkau yang melawat mereka. Tuhan, berkati semua proses pengobatan yang mereka sedang lakukan atau sedang mereka alami saat ini, melalui makanan, minuman, bahkan pengobatan, perawatan dari keluarga mereka. Biarlah kasih Tuhan berarti bagi mereka. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan dan sehingga mereka boleh melakukan kebaikan Tuhan, mereka boleh melihat Bapa yang baik. Biarlah semua kami mempersilahkan dalam tangan. Banyak sekali ini, tetapi kami ya, bahwa Tuhan apa yang lebih baik di kehidupan kami. Terimalah doa kami ini, kami serahkan pengajian. Biarlah ini bisa terlihat berjalan sehingga di mana-mana kuasai kami. Terima kasih, serahkan semua di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap amin. Saatnya kita akan dengarkan oleh Bapak Christopher dan nanti dilanjutkan dengan lagu Siono 21 dan Bapak Christopher. Bacaan persembahan kita pada Sabat 14 Mei 2022 dengan judul ayat temanya terdapat dalam Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah, sebab Dialah yang memberikan kepadamu beratkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita Tuhan dengan harta kita, karena Dia telah Anda tidak yakin dengan kata-kata ini, karena Anda memikirkan betapa putusnya dompet Anda dan betapa putusnya isi rekening Anda. Sekarang mencari dengan seksama dan masih gagal untuk melihat hal-hal berharga yang telah Tuhan berikan kepada kita dan yang telah kita terima setiap hari. Oleh kita kadang-kadang tergoda untuk melakukan kata-kata yang terdapat dalam firman Tuhan ini, atau kita merasa tertipu dengan mengetahui arti daripada kekayaan. Mungkinkah kita terlalu fokus pada produk akhir, sementara tidak menghargai kemampuan untuk menghasilkan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada kita? Karena tentang perbedaan antara dirinya dan istrinya, dengarkanlah jawaban daripada pria tersebut. Pria ini mengatakan, kalau ketika dia lapar, saya berbeda dengan istri saya. Setelah saya seharian bekerja di kantor dan saya pulang ke rumah, lalu saya meletakkan tas saya dan saya pergi ke dapur untuk membuka isi panci, membuka tutup panci, lalu saya makan makanan yang disediakan oleh istri saya. Tetapi itu akan berbeda kalau istri saya lapar, dia akan pergi ke dapur, membuka lemari dan membuka kulkas, mengeluarkan bahan baku, lalu bahan itu menjadi makanan yang lebih baik. Ada strategi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Satu mencari produk akhir dengan putus asa, dan yang lain menggunakan bahan baku yang tersedia menjadi sesuatu yang berbeda. Daripada frustrasi
dan putus asa tentang tidak adanya keterbatasan produk akhir yang lebih efisien untuk mengakui dan menggunakan bahan kebutuhan, diantaranya meliputi kesehatan, tenaga, talenta, dan karunia yang telah diberikannya. Dan Tuhan berjanji untuk memberdayakan kita, sementara kita rajin menggunakan bahan baku ini. Tahukah Anda bahwa salah satu pengalaman yang paling mendebarkan adalah ketika kita bermitra dengan Tuhan kita untuk menghasilkan sumber daya bagi kehidupan kita. Pekan ini kita akan berpartisipasi dalam persembahan dan persepuluhan yang terencana yang disebut dengan janji Tuhan kepada kita. Kita dapat memuji Tuhan karena telah membantu kita dalam mengubah bahan baku yang telah Dia sediakan. Doa kita, Tuhan, kami bersyukur atas bahan baku dan kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Engkau memang penyedia segala sesuatu. Akan mengumpulkan persembahan Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita melalui nomor rekening yang tertera di link Zoom Jemaat, di link Zoom Perbaktian. Bila kita tidak bisa mentransfernya secara langsung, kita memberi Bapak Pendeta ataupun Bendahara secara langsung di tempat Jemaat Ciamplas. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam bersama di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami rasakan sepanjang minggu bekerja kami Tuhan, hingga kami Tuhan pada saat ini dapat berkumpul dalam perbaktian dalam keadaan sehat walafiat saja. Kami bersyukur Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur Tuhan atas materi yang kami dapatkan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami dapat membawa persembahan kami, persepuluhan kami biarlah kiranya Tuhan persepuluhan dan persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi pengingat yang disukai mengenal Engkau dan mereka dalam perjalanan. Juga Tuhan untuk tangan-tangan yang belum sempat memberikan persembahan dan persepuluhan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan berikan segala kebutuhan mereka. Curahkan kepada mereka Tuhan berkat-berkat-Mu, sehingga pada hari-hari yang akan datang kami dapat sama-sama datang membawa kepada-Mu persembahan dan persepuluhan. Kami juga Tuhan berdoa kepada kami yang belum mendapatkan pekerjaan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika mereka Tuhan dapat memiliki kerja, dapat memiliki penghasilan, dan kami di hari-hari yang akan datang dapat bersama-sama membawa persembahan persepuluhan yang telah berikan kepada kami. Bapa di surga, kiranya Tuhan tidak memberkati kami. Berkatilah Tuhan dalam segala kami. Berkatilah segala pekerjaan yang kami kerjakan. Dan berikut Tuhan kerjakan usaha yang kami lakukan Engkau berkati, dan kami dapat bersyukur memuji dan memuliakan nama Tuhan. Curahkanlah berkat-berkat-Mu ya Bapa dari surga kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat menerima berkat-berkat ini dan dapat bagikan kepada sesama kami, sehingga kami Tuhan sebagai umat-Mu menjadi saluran berkat yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bapa, kami adalah orang-orang yang berdosa, banyak kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah Maha Pengampun, mengampunkan dosa dan kesalahan kami, bagi yang kami sengaja dari
sesuai yang terhalang berkat-berkatnya. Ini adalah permohonan kami adalah anak pada Sabat ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Eti Tagalung. Untuk itu kami mohon bagi anak-anak untuk boleh diikat bayar. Selamat Sabat, saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian juga khususnya untuk anak-anak yang saya kasihi, yang ada di Zoom, boleh lambaikan tangan. Ternyata ada ibu juga di Zoom, kita tahu anak-anak yang di depan layar. Boleh? Mana-mana anak-anaknya harus dicek nih satu-satu ya. Kan tangannya. Selamat Sabat anak-anak. Aduh, ya semua sudah di depan layar. Siap dengarkan cerita? Siap? Mana jempolnya? Oke, tolong diperhatikan karena nanti di akhir dari cerita ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Jadi waktu dijawabnya nanti boleh di unmute ya mic-nya supaya nanti kita dengar jawabannya. Di pertanyaannya. Siap ya? Kita dengarkan ceritanya ya. Ini cerita tentang kalau anak-anak punya paman ya, atau om pet. Siapa namanya, inget ya, namanya adalah om pet atau paman pet. Ada juga yang panggil dia uncle pet. Kerjaan dari uncle pet ini sama seperti kerjaan dari pendeta Lastri ya, Sukarango. Pendeta kalian kenal kan? Kenal. Kemudian pendeta Worang juga suaminya ibu pendeta juga kerjaannya itu adalah seorang pendeta. Jadi setiap hari kalau dia sudah bangun pagi, kemudian dia kumpul sama keluarganya, dia akan bilang sama mama istrinya gini, mah, aku sekarang mau melawat, aku sekarang mau pergi dulu di rumah ini sekitar 13 km. Kalau 13 km itu kira-kira dari Unai, siapa yang pernah ke Unai? Dari Unai, kurang ya ada yang pernah ke Unai ya? Enak ya Unai ya? Nah jadi seperti itu jalannya, tapi nggak ada motor, nggak ada Grab, nggak ada Gojek, nggak ada mobil, dia harus jalan kaki. Dia bilang sama istrinya gini, aku nanti pulang agak malam, nah jalan jauh. Saya mau pergi ke kota yang namanya Lida. Oke, kata mamanya. Terus om pet ini bilang suami dia jangan anak-anak dilihat ya, saya banyak orang yang harus diperkenalkan tentang Yesus. Dia hanya punya sandal dan juga berabu, badannya batu, banyak kerikil, dia harus mulai anak-anak tahu waktu om itu sampai tidak, anak-anak, orang tua, orang-orang yang muda semua sudah aduh om datang, aduh om aku suka sekali dengar ceritanya, om ada di sekitar perkampungan Lida itu. Kemudian Pempet menyapa mereka, halo ibu sehat nggak hari ini? Kemudian ada anak kecil, halo anak sedang bercerita, dan ada orang yang sampaikan harus pergi ke rumah yang balik yang dekat di pojok itu, ada orang yang sakit di sana, sakit itu
Tuhannya Ompet. Kemudian Ompet bilang gini, oke, saya akan datang. Kamu boleh tunjukkan ya rumahnya. Kita jalan, sampailah ke rumah itu, diketok. Permisi. Kemudian Ompet dipersilahkan masuk, juga disuruh duduk. Bisa ya nggak disuruh duduk? Enggak, Ompet bisa disuruh duduk. Tapi Ompet disuruh langsung. Yang sakit itu, Ompet, tolong Ompet. Ini ada saudara saya. Aku itu nggak bisa jalan dan nggak bisa turun, Ompet, tolonglah. Ompet datang, dia masuk ke dalam kamar itu, dia lihat kondisi anak dada ini. Nggak susah, padahal dia senang. Ompet itu datang ke sana, tetapi dia nggak senang. Akhirnya Anda mau sembuh, anak muda? Ya, Ompet, saya mau sembuh. Kamu mau percaya sama Tuhan? Pasti. Puji Tuhan, kata Ompet. Satu lagi, kamu mau berdoa? Ompet, kami mau berdoa. Ompet, tolong doakan saya. Ompet ini berdoa aja, akan begini. Semua yang ada di ruangan ini, kamu juga anak muda. Isi doanya, Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, tolong sembuhkan anak muda ini saat ini, karena dia sudah lama menderita lumpuh selama 8 tahun. Biarlah anak muda ini dapat memuji dan memuliakan nama karena kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ompetnya buka mata. Semuanya buka mata. Anak muda ini langsung sembuh. Anak-anak, amin. Amin. Dan langsung pelan-pelan dibantu oleh keluarganya dan dia sembuh saat ini. Berita ini tersebar di lidah. Banyak orang yang dengar, hei, Ompet sembuhkan orang lumpuh 8 tahun. Aduh, puji Tuhan, itu Tuhan. Ompet itu yang dia suka cerita-cerita, yang suka kalau lagi melawat cerita tentang Tuhan, itu yang sembuhkan. Aduh, semua yang di kampung itu yang mendengarkan cerita Ompet ini menyembuhkan orang lumpuh, akhirnya mereka juga bertobat. Ini Ibu Pendeta baca ya kisahnya ya, di dalam Kisah 9 ayat 35 dikatakan, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, maksudnya melihat Ompet ini ya, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Kampung Lida banyak yang bertobat. Sekarang Ibu Pendeta mau tanya, siapa sih Ompet itu? Siapa itu? Petrus. Mantap, keren, baca Alkitab terus ya. Rajin baca Alkitab, dengar cerita. Mas, siapa yang ngomong? Semuanya ngomong ya. Pertanyaan kedua, siapa yang anak muda yang disembuhkan? Siapa? Eneas. Ada yang mirip-mirip. Eneas, aduh si ganteng ini nih. Andika, mantap. Benar, Eneas. Jadi itu adalah Nabi Petrus yang datang ke Lida, menyembuhkan, berkhotbah, kemudian memberikan kekuatan kepada orang. Dan anak muda itu bernama Eneas. Tapi kesembuhannya akhirnya Lida, perkampungan Lida banyak yang bertobat. Anak-anak, Ibu Pendeta mau tanya, siapa yang senang melayani dan mengabarkan Injil? Ayo, itu tuh.
Itu siapa itu yang pakai baju merah batik-batik? Kasih tahu namanya siapa? Ini. Oh, Kimi. Timi. Mengabarkan Injilnya seperti apa? Cerita Alkitab. Cerita Alkitab. Cerita Alkitab keren banget. Boleh cerita Alkitab, boleh nyanyi, boleh bagi-bagiin makanan sama orang yang berkekurangan, bisa bagi-bagikan traktat, apapun itu namanya anak-anak mengabarkan Injil. Oke, Ibu Pendeta senang banyak yang Injil. Semoga selalu mengabarkan Injil ya. Inilah ceritanya Ibu Pendeta. Sekarang Ibu Pendeta mau minta siapa tadi? Timi ya? Timi boleh pray, boleh berdoa? Boleh. Boleh. Oke, yang lainnya tutup mata ya. Tutup mata, Timi akan berdoa. Keras ya Pak suaranya ya. Ya. Yesus, terima kasih untuk semua baik kami dari segala aktivitas ini sampai kami gereja di sini. Di sini kami telah mendengarkan firman ini, berkati firman ini bisa menjadi pelajaran dan bagi kami. Mendoakan guru yang mengajarkan kami dan Tuhan bisa berikan hikmat rezeki dari surga agar mereka bisa memimpin di yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you Timi. Selamat sahabat semuanya. Tuh memberkati. Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan ayat inti kita pada khotbah yang akan dibacakan oleh Ibu Otin Hajo. Dilanjutkan dengan perkenalan pembicara Pendeta LC Malango. Terus kita menyanyi bersama, menyambut khotbah, dan khotbah nanti akan disampaikan oleh Pendeta S. Hutagani. Selamat sahabat, bagi Sebelum saudari kita membacakan ayat inti, saya akan mengenalkan pembicara kita pada hari Sabat yang suci ini. Hamba Tuhan ini adalah Pendeta Stimson Tagalong. Jadi pendeta ini adalah satu senior kelas di senior 86 bukan senior 86. Jadi kami ada di jemaat Ciamplas ada 2 orang, saudari Ruth Tampolo dengan hamba Tuhan Pendeta Stimson Tagalong dan saya. Kami sama-sama satu kelas pada waktu di Pematang Siantar, sama-sama satu jurusan, juga sama-sama jurusan IPA. Saudaraku oleh Tuhan, hamba Tuhan ini lahir di tanah Jawa, Simalungun 14 April 1967. Jadi, walaupun sudah tua sedikit usianya, beberapa hari, dia tanggal 14, saya tanggal 8. Jadi, hamba Tuhan ini melayani di tahun 1991 sampai 96 sebagai pelayan Tuhan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, mengembangkan gereja di Danau Jombang, Samarinda, Kalimantan Timur, dan hamba Tuhan ini pernah menggembalakan besan saya Danau Jombang di Kalimantan Timur. Dan yang kedua melayani di Jemaat Muara Badak Kalimantan Timur, dan yang ketiga di Jemaat Ketapang Kalimantan Barat, dan yang keempat sebagai gembala jemaat di Jemaat Pionir Bontang Kalimantan Timur. Ini pelayanan hamba Tuhan yang pertama sebagai gembala jemaat dari tahun 96 sampai kepada tahun 2002 melayani di Jawa Timur, dari timur ke timur hamba Tuhan ini. Jadi dari Kalimantan Timur ke Jawa Timur pindah sebagai wakil kepala asrama putra dan guru Alkitab di
Esala Purwodadi, Jawa Timur. Dan dia sebagai gembala jemaat di Gereja Advent Terusan Surabaya, Batu Bulu Lawang, dan Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Dan yang selanjutnya dia sebagai gembala jemaat di Gereja Advent Duku Kupang, Surabaya. Pelayanan yang ketiga di tahun 2003 sampai sekarang melayani di Universitas Advent Indonesia dengan pelayanan yang pertama sebagai wakil kepala asrama putra. Kemudian dia menjadi kepala asrama putra. Dan yang selanjutnya dia menjadi dosen, dan selanjutnya direktur bimbingan dan konseling, direktur pasca sarjana, saat ini menjadi ketua program Magister Filsafat. Pendidikan hamba Tuhan ini yang pertama tahun 1990 sebagai sarjana teologi dari UNAI. Di tahun 2007 mengambil Magister Filsafat di UNAI. Di tahun 2014 Doktor Ministri Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan sudah barang tentu hamba Tuhan ini mempunyai seorang istri, tadi sudah membawa cerita anak-anak, namanya Dr. Febrinia Roliana Sibuya sebagai dosen, dan mereka dikaruniai seorang anak namanya Adriel Hutagalung, sarjana hukum berumur 24 tahun. Jadi anak mereka bersahabat dengan anak kami yang nomor 3, dan ya kami juga bersahabat dengan hamba Tuhan ini karena kami juga satu angkatan, sama-sama sebagai hamba Tuhan. Tetapi selalu saya sebutkan kepada sahabat saya ini guru besar, karena dia banyak apa? Pada saat sekarang ini dialah yang mengajar para hamba-hamba Tuhan, para pendeta untuk terjun ke lapangan. Dan hamba Tuhan ini punya banyak pengalaman, dan biarlah pengalaman yang akan dibagikan kepada kita dalam melayani Tuhan akan membawa berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini nanti kita akan lihat hamba Tuhan ini akan berbicara dan membagikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Bagi kita semua, ayat ini tuh 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang suka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Selamat sahabat pada seluruh umat Tuhan yang berada di studio, yang berada di rumah, dan dimana kita berada. Sukacita yang luar biasa bagi saya setelah 2,5 tahun COVID melanda dunia ini, dan kita semua berbakti secara online. Inilah kali yang ketiga saya menyampaikan firman Tuhan secara offline. Dan inilah pertama kali saya
menyampaikan firman Tuhan di jemaat Cihampas. Terima kasih kepada sahabat saya Pendeta Laskar Simalano. Kami sama-sama SMA, kami sama-sama Food School, dan pada waktu kami tamat beliau ditempatkan di Sumatera Tengah dan saya ditempatkan di Kalimantan. Begitu juga kepada Pendeta Arnold Ora. Dia mengambil magister filsafat ketika saya menjadi pengajar di sana. Dua hamba Tuhan ini saya sangat kenal. Saudaraku, tadi pada waktu kami mengadakan diskusi sekolah sahabat yang dipimpin oleh Bapak Mustina, ada sesuatu yang menarik yang kami perbincangkan. Pada awal COVID-19 ini, kemudian ada istilah lockdown, semua kegiatan dari rumah, work from home, study from home, worship from home. Dan pada waktu itu, ketika kita berbakti dari rumah, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak yang pro dan kontra. Tetapi ada yang menarik, saudara-saudaraku. Setelah tahun kita online dari rumah, kemudian saat ini sudah diberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti di gereja. Nah, ini yang menjadi yang menarik yang kami perbincangkan tadi. Rupa-rupanya sudah lebih nyaman orang untuk berbakti di rumah. Pada waktu ada pesta, tanpa pikir, kita pergi pesta. Tapi pada waktu kita sudah dibuka gereja, kita mulai berpikir, apakah kita ke gereja atau di rumah? Namun yang mau saya sampaikan, apakah kita berbakti di gereja, apakah kita berbakti di rumah? Pastikan bahwa kualitas kerohanian kita, kualitas iman akan tetap terjaga sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan yang berjudul Face Off, saya kembali mengundang semua tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman, jamahan kuasa-Mu menjadi bagian hamba, agar kiranya firman sederhana yang hamba-Mu akan sampaikan ini Engkau akan sempurnakan. Benih-benih kebenaran ini akan jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah bersama-sama dengan kami, baik yang di studio ini, baik yang berada di rumah masing-masing. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus yang tertua. Amin. Saudara-saudaraku, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, sudah sekitar 2,5 tahun kita bersama-sama dengan COVID-19. Ada yang sudah divaksin, saya sudah divaksin 3 kali, dan banyak dari kita sudah divaksin yang kedua kali. Tetapi saudara-saudara, ternyata hal ini bukanlah yang akan membuat kita menjadi bebas pada saat ini. Ternyata bahwa COVID-19 ini belum berakhir. Bahkan muncul varian-varian baru dari COVID ini yang begitu menakutkan kita. Ada mulai dari varian yang disebut Alpha sampai Kappa. Ini adalah menggunakan alfabet Yunani. Bahkan mungkin saya berpikir, jangan-jangan nanti barulah setelah alfabet yang ke-24 dari bahasa Yunani, yaitu Omega, baru selesai ini COVID yang ke-19 ini. Sudah seperti kalau kita memesan es krim pakai toppingnya, ada toppingnya yang dulu Delta, kemudian ada New, kemudian ada Omicron dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, semua ini adalah hal yang membuat kita seharusnya harus lebih dekat kepada Tuhan. Belum selesai dengan masalah COVID-19, kita semua tersentak pada waktu Rusia mengumumkan perang dengan Ukraina. Banyak orang yang mulai meramalkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina ini akan menjadi pintu gerbang kepada perang dunia yang ketiga. Saudaraku, bukan hanya itu saja, gempa bumi
Berita tentang gempa bumi begitu sering kita dengarkan pada saat ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Firman Tuhan menuliskan sebagai berikut. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudaraku, ketika tadi saya menyampaikan, memulai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di planet bumi kita ini, maka saudara-saudaraku, itu adalah satu amaran, satu aba-aba kepada saya, kepada saudara-saudara semuanya, agar kita boleh menyadari, kira-kira di manakah posisi kita berada. Buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33. Kalau saudara sudah membuka Alkitab secara masing-masing, mari kita baca ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya mulai melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Saudaraku, apa tadi yang telah kita dengarkan? Itu menyatakan bahwa sesungguhnya kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. Yesus sudah akan segera datang. Semua orang yang saya sampaikan, dan pertanyaan juga bagi seluruh umat Tuhan yang mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka kitab kita, Lukas pasal 18 ayat 8 bagian B. Saya mau dari semua kita buka Alkitab kita. Apakah yang ada di handphone kita, Alkitab kita? Karena ini yang menjadi perhatian kita pada hari Sabat ini. Lukas 18 ayat 8 bagian B. Firman Tuhan mengatakan, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adalah pertanyaan yang sangat serius, karena itulah yang akan dapat mempertemukan kita dengan Yesus. Iman inilah yang akan membedakan kita dengan mereka manusia nanti yang akan masuk ke api neraka, dan iman inilah yang akan membuat kita untuk menjadi di surga, itu Yerusalem baru. Karena inspirasi menuliskan di dalam buku Membina Kita Sejarah halaman 239 sebagai berikut. Iman adalah mempercayai Allah, mempercayai bahwa Dia mengasihi dan mengetahui apa yang terbaik demi kebaikan kita. Jadi, kita harus patuh dan memilih jalan kita sendiri. Iman itu menuntun kita memilih jalan apa. Gantinya kebodohan kita, iman memberikan kita hikmah. Gantinya kelemahan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Gantinya keadaan kita yang berdosa, Tuhan akan memberikan kebenarannya kepada kita. Hidup kita, diri kita telah menjadi miliknya. Iman mengakui hak
miliknya, maksudnya milik Tuhan, dan menerima berkatnya, kebenaran, kejujuran, kesucian ditunjukkan sebagai rahasia keberhasilan hidup. Oh saudara-saudara, itulah yang dimaksud dengan iman yang sedang dipertanyakan oleh Tuhan. Apabila dia datang, apakah dia mendapati iman ini? Apakah dia mendapati bahwa pendeta Stimson Hutagalung itu beriman? Apakah dia akan mendapati seluruh yang ada di studio ini beriman? Apakah Tuhan akan mendapati semua umat-umatnya yang berada di rumah masing-masing, kebaktian sahabat ini, memiliki iman? Hati-hati dengan gangguan iman. Karena setan tidak akan berdiam diri. Setan akan berusaha dengan berbagai cara. Mana caranya untuk menggoyahkan iman kita, bahkan kita meninggalkan iman kepada Tuhan. Kutipan selanjutnya dari sejak halaman 246. Dengarkan saudara-saudaraku, suatu intensitas luar biasa yang belum pernah disaksikan sebelumnya sedang di dunia ini. Apa itu? Di dalam hiburan. Berhati-hati saudara-saudaraku dengan hiburan-hiburan yang sedang kita nikmati saat ini. Apakah itu akan menyebabkan diri kita kepada Tuhan atau menjauhkan kita daripadanya? Dalam mencari uang, saudara-saudaraku, tentu kita semua membutuhkan uang. Apabila uang ini yang akan yang utama dalam kehidupan kita dan membuatnya menjadi indah dalam kehidupan kita, ini yang akan menjadi masalah yang besar. Yang berikutnya, dalam perlombaan untuk memperoleh kekuasaan, ini yang sedang disaksikan di dunia ini, saudara-saudaraku. Apakah ini terjadi di pemerintahan? Apakah ini terjadi di organisasi gereja? Berhati-hati saudara-saudaraku, karena ternyata saat ini cara setan yang paling luar biasa adalah untuk membuat kita semua bersemangat berlomba memperoleh kekuasaan. Yang berikutnya, menggunakan perjuangan sendiri untuk mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya firman Tuhan berkata, terdapat suatu kekuatan yang dahsyat yang mengikat tubuh, pikiran, dan di tengah-tengah ketergesa-gesaan yang edan ini, Allah sedang berbicara. Ia memanggil kita keluar, menyendiri, dan bersekutu dengan Dia. Mazmur 46 ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara-saudara, apabila saudara-saudara terikat, kemudian turut serta di dalam hal-hal yang telah dituliskan dengan inspirasi, uang, memperoleh kekuasaan, dan lain sebagainya, saatnya Tuhan membuat kita berdiam diri, menyadari bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Lukas 18 ayat 6 bagian B. Kembali saya membaca. Jika anak manusia itu, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah saudara memiliki iman? Apakah saudara bersedia apabila Tuhan Yesus datang pada hari ini? Saudaraku, pada hari Sabat ini, saya mau mengajak kita bagaimana caranya agar saya dan saudara bersedia dalam iman kita di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini, supaya kita ketika Yesus kedua kali kita tidak mati beriman kepadanya. Membina Pendidikan Sejati 246 menuliskan, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun akan kehadirannya. Tetapi perhatikan yang warna merah, hubungan pribadi dengan Kristus, duduk dalam persahabatan dengan Dia, inilah kebutuhan kita. Berbahagialah anak-anak di rumah tangga kita dan para siswa di sekolah-sekolah kita, bila mana para orang tua dan guru belajar dalam kehidupan mereka sendiri pengalaman yang berharga ini. Saudaraku, satu-satunya cara agar saudara dan saya kedapatan beriman ketika Yesus yang kedua kali adalah agar kita
mempunyai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Masihkah kita mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan kita itu? Saudaraku, pada waktu kami melayani di Kota Malang sekitar tahun 98 atau tahun 99, saat itu diadakan pertengahan atap muda dari seluruh Jawa Timur. Saya diberitakan untuk memberikan dukungan pada hari terakhir, hari Minggu. Setelah saya menyampaikan renungan, saya berjalan ke pintu tempat di gereja di Malang pada waktu itu untuk menuju tempat kita. Ketika saya sedang berjalan, saya melihat ada yang berlari di belakang saya. Kemudian suara wanita memanggil saya. Pulang bagi orang laki-laki itu aman. Tetapi ketika dia memanggil saya, berarti dia kenal saya. Waktu saya berbalik, saya melihat dan saya tidak mengenal wanita itu. Tetapi dengan semangat dan dia datang, dia salam saya, dia katakan, pulang. Mungkin pulang menurut saya. Dan sebenarnya saya pun tidak mengerti. Saya bingung. Tetapi kemudian dia bilang, tetapi pulang. Pada waktu tadi tulang pendeta naik ke mimbar, cara jalannya. Pada waktu tadi sedang berkhotbah, cara berbicaranya, bahkan gerakan tangannya persis seperti pendeta kami di Padang Sidempuan, pendeta Akira Pekalu. Apakah tulang anaknya? Kemudian saya katakan, benar, saya anak. Oh, saudaraku, dia mengenal saya. Karena dia pernah bertemu dengan ayah saya. Wajah saya mirip dengan wajah ayah saya. Suara saya mirip. Cara berkhotbah saya mirip. Ya, sudah pasti. Saudaraku, ada proses sampai kepada kita. Ada sebutan mengatakan, kalau semakin lama sepasang suami istri hidup bersama, maka akan semakin mirip pula mereka. Apakah itu di dalam suara? Apakah itu di dalam sifat? Di dalam kebiasaan? Bahkan menunjukkan wajah mereka pun akan semakin mirip. Untuk membuktikannya, kepada suami istri yang ada di studio ini maupun yang ada di rumah nantinya, setelah selesai kebenaran sekali, berpikir saja suami istri, perhatikan apakah yang disampaikan ini benar atau tidak. Sekarang mari kita buktikan secara praktikal. Bagaimana seseorang itu kalau dekat dengan Tuhannya akan semakin mirip pula mereka. Contoh yang pertama adalah Perjanjian Lama. Keluaran 33 ayat 11 bagian A. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ini menunjukkan keakraban Tuhan dengan Musa. Keluaran 34 ayat 28 bagian A. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Perhatikan saudara-saudaraku, ketika seseorang begitu dengan Tuhan, bahkan makan dan minum pun dia lupa. Oleh karena dia sudah tersambung, karena dia sudah berada dekat dengan sumber roti hidup dan air hidup. Keluaran 34 ayat 30 sampai 31. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Saudara-saudaraku, ini poin yang utama yang mau saya sampaikan. Contoh dari Perjanjian Lama ini. Pada waktu Musa dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, bahkan makan minum pun dia lupa. Oleh karena dia sudah terhubung, mempunyai hubungan pribadi yang sempurna dengan sumber kehidupan itu. Saudaraku, tanpa disadarinya, kemuliaan Tuhan terpancar di wajahnya. Secara para nabi jilid 1 halaman 35 pada inspirasi menuliskan, selama waktu yang lama yang digunakan untuk berhubungan dengan Allah, wajah Musa telah memantulkan kemuliaan dari hadirat ilahi. Dengan
tidak diketahuinya wajahnya bersinar dengan terangnya pada waktu ia turun dari kuil. Hal ini menjelaskan bahwa lebih erat hubungan dengan Allah dan lebih jelas pengetahuan kita akan tuntutan-tuntutannya, maka kita akan lebih sempurna dalam menyerupai peta ilahi, dan kita akan lebih bersedia untuk mengambil bagian dalam sifat-sifat ilahi. Luar biasa saudara-saudaraku. Pengalaman Musa biarlah juga menjadi pengalaman saya dan pengalaman saudara-saudara semuanya. Sekarang kita melihat contoh di Perjanjian Baru. Seorang yang dekat dengan Tuhan dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kisah 6 ayat 15. Semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menangkap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudaraku, pada waktu ayat ini dituliskan, Stefanus dalam keadaan yang tertekan karena dia sedang berada di depan mahkamah agama yang semua anggota mahkamah agama ini sangat menginginkan kematiannya, dan Stefanus tahu. Namun saudara-saudara, bukannya ketakutan, bukan wajah ketakutan yang nampak di wajah daripada Stefanus, bukan wajah amarah yang tampak dari wajah Stefanus, tetapi saudara-saudaraku, Alkitab mencatat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat, oleh karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Sejarah para nabi jilid 1 halaman 345. Terang seperti itu telah menerangi wajah Stefanus pada waktu dibawa menghadap kepada hakim-hakimnya. Dan sekalian orang yang duduk di majelis itu menatap Stefanus, dan mukanya kelihatan kepada mereka itu seolah-olah malaikat. Rupanya luar biasa saudara-saudaraku. Musa dan Stefanus mengalami face off. Apa yang dimaksud dengan face off? Face off adalah sebuah istilah yang artinya adalah istilah medis, yaitu operasi permak wajah, operasi rekonstruksi wajah total. Perhatikan, seorang wanita bernama Carmen Damian Carleton dengan wajah yang benar. Kemudian dia menikah dengan seorang pria, tetapi oleh karena perlakuan kasar, kebiasaan main judi, dan banyak lagi problem rumah tangga yang muncul di rumah tangga mereka. Bahkan suaminya ini lari meninggalkan dia. Akhirnya Carmen mulai berpacaran dengan pria lainnya. Ternyata mantan suaminya ini cemburu. Apa yang dibuat saudara-saudaraku? Satu kali ketika Carmen ini lewat dari jalan yang biasa dilalui, mantan suaminya ini telah merencanakan membawa air keras dan kemudian menyiram wajahnya dengan air keras, dan inilah hasil wajah setelah disiram oleh air keras. Dan kemudian dia dioperasi. Carmen ini mengikuti operasi yang disebut dengan face off, sehingga pelan-pelan wajahnya dapat berubah kembali. Carmen dan dia tonton, inilah setelah dia operasi face off. Perhatikan saudara-saudaraku, face off itu adalah operasi permak wajah, operasi total, perubahan total daripada wajah seseorang. Musa dan Stefanus mengalami rekonstruksi wajah total, face off sorga, bukan face off dunia saudara-saudaraku. Wajah mereka menjadi seperti wajah penghuni sorga karena mereka akrab dengan hal-hal surgawi. Amin saudara-saudaraku. Ini yang seharusnya dilakukan oleh semua umat-umat Tuhan. Harus terpancar dari wajah kita, wajah Kristus. Satu kali ada ketua jemaat, salah seorang ketua jemaat dan juga seorang pimpinan dari satu perusahaan. Sore hari dia mendapatkan brosur. Ada restoran yang baru dibuka dan disampaikan di sana, dan pemilik restoran ini adalah orang Kristen. Dituliskan di sana, semua orang Kristen yang makan pada waktu pembukaan restoran itu
akan mendapat diskon 50%. Mendengarkan kata diskon 50% ini, bapak ini langsung telepon istri. Dia katakan, nanti sore kita akan makan di restoran. Siapkan anak-anak. Sore harinya, ketika bapak ini pulang dari kantor, segera menjemput istri dan anaknya, dan mereka pergi ke restoran. Mereka makan. Dan mereka tambah. Mereka betul menikmati makanan yang sangat enak itu. Tiba saatnya untuk membayar. Dia memanggil petugas untuk membawa bil makanan mereka. Pada waktu dia lihat itu ada diskon, bapak ini mulai naik darah tinggi. Dia panggil, saya mendapat bahwa diskon 50% semua orang Kristen. Kenapa ini saya tidak dapat? Kemudian dia katakan, Pak, pimpinan saya ada di sini. Bapak ini segera berdiri, dia pergi kepada manajer restoran. Dia katakan kepadanya. Pada waktu bapak ini melihat, ternyata satu gerejanya. Dia katakan, kenapa kamu tidak memberikan diskon? Kan saya ketua jemaat. Masa kamu tidak memberikan diskon? Kemudian dengan suara pelan, manajer itu mengatakan, Bapak, coba lihat ada di spanduk di sana. Orang yang mendapat diskon hanyalah orang yang berdoa sebelum makan. Ternyata saudaraku, ketua jemaat ini ketika mereka mau makan lupa berdoa. Oleh karena begitu laparnya, saudaraku, berhati-hati. Firman Tuhan menuliskan dalam 2 Korintus 2, kamu adalah surat pujian kami tertulis dalam hati kami dan dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hati-hati saudara-saudaraku, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi surat pujian yang dapat dibaca, yang dilihat oleh semua orang. Gambar apa yang dilihat oleh orang? Dari wajah kita, dari kehidupan kita. Saya ada membawa parfum, tapi sebelum saya nanti beritahu kita apa parfum ini, saya mau mengundang dulu ke depan 2 orang. Bapak Enos Pinan, bolehkah bersedia Pak maju ke depan? Jangan takut Pak ya, nanti tidak ada charge di sini. Boleh. Ini saya ada parfum Estee Lauder. Nah, dari namanya mungkin kita sudah tahu ya bahwa ini ya apa ya. Nah, di sini dulu Pak Dino, di sini dulu. Pak pinjam dulu Mas. Bapak biasanya pakai parfum kalau keluar dari rumah? Kadang-kadang. Kalau ibuan pakai parfum. Kalau pakai parfum. Aku sudah ada lagi bapak. Saya pun tadi pakai parfum, tapi karena sudah perjalanan, ya ada rupanya durasi harum. Saya mau berikan dulu, bukan semua Pak ya. Kira-kira harum? Harum. Bagaimana? Parfum. Tapi kalau saya berikan ini, saya nanti ya bisa dimarahi oleh istri saya. Tetapi poin adalah harum ya. Oke, silakan. Daripada mereka minta semuanya, saya nanti akan tutup. Karena tadi saya katakan bahwa saya baunya firman Tuhan di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudaraku, poin yang mau saya sampaikan pada saat ini melalui parfum ini adalah orang yang telah mengalami face of surgawi, maka kehidupannya akan menjadi sampai ada mengenai habis
kehidupan kita, perkataan kita, tindakan kita, berarti saudara-saudaraku, saudara dan saya belum mengalami Kristus surgawi dan tidak akan dapat bertemu dengan Yesus ketika dia datang yang kedua kalinya. Tahun 2010 yang lalu, kami mengadakan kebaktian rohani di satu kota di Sabah, Malaysia. Kami dibawa ke satu tempat yang namanya seperti yang ada di slide kita, Taman Pertanian Sabah. Ini luasnya sekitar 1000 hektar dan ditanami tanaman-tanaman yang luar biasa dan dijaga, dirawat dengan begitu bagus. Pada waktu kami tiba di sana, kami didatangi oleh guide-nya. Setelah kami didatangi, kami dibawa ke satu tempat yang ada pohon ini. Tentu saudara tahu semuanya bagaimana kira-kira rasanya buah ini. Dirawat kepada kami. Tuan dan Tuan, sila ambil. Kemudian kami ambil. Dan selanjutnya dia berkata, sekarang gigit dan makan. Kemudian saya lihat istri saya. Waktu dia gigit, saya melihat keningnya berkerut dan matanya itu mengecil. Saya lihat anak saya sama, saya lihat teman saya sama. Saya tahu itu asam. Kemudian guide itu mengatakan kepada saya, "Cik, sila untuk dimakan." Setengah memaksa. Dengan saya waktu saya gigit dan memang betul-betul asam. Kemudian dia katakan, "Oke, jangan buang sisanya, jangan buang sisanya. Sekarang kita jalan." Kami jalan beberapa meter. Dia suruh kami mengambil buah ini. Dia katakan, "Sekarang ambil buah ini, buang kulitnya. Sekarang letakkan di sekitar 10 detik." Kami semua mengupasnya dan meletakkan 30 detik. Setelah 30 detik dia katakan, "Oke, sekarang buang." Kami buang dari mulut kami. Perintah yang berikutnya membuat saya hampir kesal. Dia katakan, "Sekarang sila untuk makan kembali buah sisa yang asam tadi itu." Saya sudah mau komplain, saudara-saudara. Tetapi yang membuat saya terkaget-kaget adalah pada waktu saya melihat istri saya memakan buah tadi yang asam itu, keningnya tidak berkurang, tetapi dia tersenyum. Kemudian anak saya, teman saya pendeta yang menemani kami, semua mereka tersenyum. Kemudian kembali dia katakan kepada saya, "Enci, sila untuk memakan kembali yang asam tadi." Dan saya memakannya, saudara-saudara. Tidak ada rasa asam sama sekali, tetapi adalah rasa manis. Dengan bangga dia mengatakan, "Tuan dan Puan, nama buah ini adalah miracle fruit, buah ajaib." Saat itu kami membawa beberapa biji dari miracle fruit ini, tetapi tidak tumbuh di ini. Saudara, firman Tuhan tuliskan sebagai ini. Kolose 1 ayat 10. "Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah." Saudaraku, bukti bahwa saya dan saudara telah mengalami face off. Saudara dan saya harus menjadi miracle fruit, buah ajaib. Amin, saudara-saudaraku. Yang sebelumnya kata-kata kita itu asam, kata-kata kita itu kasar, harus berubah menjadi buah ajaib. Kata-kata kita harus menjadi penenang, motivasi kepada orang-orang sekitar. Pena Inspirasi menuliskan sebagai berikut. Mari kita perhatikan, saudara-saudaraku. Kalau engkau menjadi seorang saleh di surga, maka lebih dulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Ciri-ciri tabiat yang kau sukai dalam hidup tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang kau tunjukkan di rumah dan di masyarakat. Yesus tidak mengubah tabiat pada waktu. Pekerjaan perubahan harus dilakukan sekarang, saudara-saudaraku. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Cacat-cacat tabiat harus disesali dan diatasi melalui rahmat Kristus. Dan tabiat yang sepadan harus dibentuk selagi dalam masa percobaan ini, agar kita dilayakkan untuk istana yang ini tidak akan terjadi kalau kita mengalami face off. Apabila kita mengizinkan Allah menguasai kita, sehingga wajah gambar Allah itu terpantul di wajah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku,
Satu kali, seorang manajer akan pergi ke kantor. Sementara dia sedang berjalan, dia mau ke kantornya ini. Di situ ada restoran. Dia perhatikan ada seorang gelandangan, anak gelandangan di Amerika homeless. Dia memperhatikan makanan ini dari luar. Waktu manajer ini lewat, dia dapat mendengarkan bunyi kerunyukan perut daripada anak. Oh, dia tahu anak ini. Kemudian manajer itu menepuk pundaknya. Anak itu terkejut. Kemudian dia melihat orang yang rapi, orang yang ganteng berdiri di belakang. Dia katakan, "Nak, kamu lapar?" Dia katakan, "Iya Tuhan, saya lapar. Saya sudah 2 hari tidak makan." Ya, manajer pegang tangannya, dia katakan, "Mari masuk." Dia dibawa. Diberikan menu kepadanya, pilih apa yang kamu makan. Kemudian dia makan dengan lapar. Bahkan ketika sudah habis dia katakan, "Kau masih tambah?" Dia katakan, "Cukup, karena saya sudah kenyang." Setelah itu dia katakan, "Oke, kalau kamu sudah kenyang, saya akan pergi untuk bekerja." Pada waktu manajer ini sedang berjalan menuju kantornya, tiba-tiba dia merasakan ada yang menarik bagian bawah jasnya. Waktu dia menoleh, anak gelandangan yang baru saja dia berikan makan itu sedang memegang-megang jasnya di belakang. Manajer ini berpikir, itu dia mau meminta uang. Dia katakan, "Nak, apa lagi yang kamu lakukan?" Anak memandang mata si manajer itu, dia berkata, "Tuan, saya tidak mau meminta apa-apa daripadamu. Tetapi satu pertanyaan saya, apakah apakah orang-orang di sekitar kita memberikan pertanyaan yang sama kepada kita oleh karena kehidupan kita, oleh karena kita telah mengalami face off?" Orang akan berkata, "Apakah engkau Yesus?" Membina pendidikan sejati dengan 243. Melalui iman dalam Kristus, semua kekurangan tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan dibenarkan, setiap keistimewaan dikembangkan apabila kita berhubungan dekat dengan Tuhan kita ini. 2 Korintus 3:18. Tetapi wajah kita orang Kristen tidak berselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam dia, kita makin menjadi seperti dia, saudara-saudaraku. Inilah yang akan dapat mempertemukan kita dengan Kristus. Selama wajah Kristus tidak terpantul dalam kehidupan kita, jangan pernah saudara-saudaraku bermimpi bertemu dengannya, kecuali kita mengalami face off. Saudaraku yang kasih Kristus, seluruh umat Tuhan yang berada di studio dan di rumah masing-masing, terimalah kuasa, mintalah face off. Biarlah kita semua menjadi bau-bauan yang harum. Biarlah kita semuanya menjadi miracle food, buah ajaib. Biarlah orang-orang di sekitar kita akan melihat wajah Kristus terpantul di wajah kita. Dengan demikian, ketika dia nanti datang yang kedua kali, saudara dan saya akan didapati iman bersedia menyambut kedatangan Tuhan. Memberkati kita. Amin. Hamba Tuhan Pendeta S. Gagalung pada hari Sabat ini. Dan untuk mengaminkan firman Tuhan pada hari Sabat ini, kita akan sama-sama menyanyi dari lagu tutup, dari lagu Sion nomor 320. Dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta S. Simalanga.
Kebaktian 320, rahmat Bapa bercahaya. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayanan Injil kita menerangi dunia, pancarkan terang lampumu, menembus segala tempat, supaya dapat selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak mata rindukan cahaya itu, pancarkan terang menembus segala tempat, supaya dapat yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mencari terang Tuhan dalam malam yang gelap. Pancarkan terang lampumu, menembus segala tempat, supaya dapat bertemu selamatkan yang terhilang. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Lama kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Biarlah wajah Yesus yang kelihatan di wajah kami. Bila mana masih ada Tuhan, hal-hal yang menghalangi wajah itu di dalam diri kami. Tuhan, jamah hati kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengubahnya, dan wajah Kristus yang kelihatan di dalam diri kami, dan sinar kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada Sabat ini Tuhan, hamba Tuhan Pendeta Gibson Tagalog yang telah membagikan firman-Mu kepada kami, hikmat surga dan pengetahuan di surga Tuhan akan berikan kepada-Mu untuk dapat menyatakan kebenaran hari demi hari hidupnya, akan memantulkan cahaya Kristus di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, dan cahaya itu ada juga di dalam Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan ini di dalam mendidik para hamba-hamba Tuhan untuk dapat mereka menyatakan kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu untuk banyak membawa orang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Berkati istrinya Tuhan yang selalu mendampingi untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan berkati anaknya Adriel Tuhan. Apapun yang mereka rencanakan di dalam rumah tangga mereka, biarlah rencana Tuhan menjadi bagian kehidupan. Tuhan, bila mana kami umat-umat Tuhan di Jemaat Cihamplas menerima berkat daripada Tuhan, dan sementara hamba-Mu mengangkat tangan dan akan memberikan berkat pada Sabat ini dengan tangan hamba-Mu yang kelihatan, tetapi tangan Tuhanlah yang akan mengurapi kami. Diberkatilah Engkau dalam melakukan pekerjaan. Diberkatilah lumbung-lumbung. Diberkatilah segala usaha. Dan kami mau Tuhan, berkat itu akan ada di sekeliling hati kami masing-masing, dan Roh Kudus akan datang di rumah tangga kami. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang memantulkan kasih Kristus dalam lingkungan kami masing-masing, dan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Dengan berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan Roh menjadi bagian kehidupan kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, nyatakan sukacita Tuhan dalam hidup kami melalui pantulan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Selamat Sabat kembali untuk kita pada Sabat ini. Kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan pada hari Sabat ini. Sebelum saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba Tuhan, sahabat hamba Tuhan Pendeta Stimson Hutagalung untuk datang ke tempat ini. Baik, nama Jemaat Cihamplas secara keseluruhan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya yang diberikan kepada kami pada hari Sabat ini, khususnya kepada hamba Tuhan Pendeta Hutagalung. Jangan bosan-bosannya, walaupun sekali kami akan mengundang hamba Tuhan untuk dapat melayani, tetapi secara pribadi saya katakan kalau hamba Tuhan ini kapanpun kalau kita minta kepadanya untuk melayani, dia pasti siap, karena ya memang itulah kehidupan sebagai seorang dosen dan sebagai hamba Tuhan. Jadi untuk ini kami dari Jemaat Cihamplas mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya pada hari Sabat ini. Walaupun kami hanya memberikan selembar kertas yang
sebenarnya tidak ada gunanya kalau kita perhatikan, tapi bagi hamba Tuhan ini adalah satu berkat dan bisa dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan kami akan minta umat-umat Tuhan boleh melambaikan tangan yang di Zoom dan kita yang ada di studio mengucapkan terima kasih. Jadi ini umat Tuhan yang ada di Zoom dan di studio mengucapkan terima kasih. Kami hanya memberikan satu lembar sertifikat yang boleh dipergunakan dan mengingat kami sebagai umat Tuhan di Jemaat Ciamplas. Walaupun hanya satu lembar kertas yang boleh kami berikan menjadi berkat bagi hamba Tuhan, Pendeta Huta Galung dan kemudian bagi nama Tuhan. Jadi boleh diterima. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Demikianlah rangkaian acara kita pada jam khotbah ini. Kami dari studio beserta dengan seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih bagi kita semua yang telah berpartisipasi mengambil bagian dalam acara khotbah ini. Seluruh anggota jemaat dan juga tamu-tamu yang telah hadir bersama dengan kami, baik itu melalui Zoom, Facebook dan juga YouTube. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di kebaktian kita selanjutnya.